Bismillah tadi. Oke, Mas Ozi mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan semangat pagi semuanya. Mas Ozi ucapkan selamat kepada teman-teman karena sudah bergabung pada acara ini sampai ke minggu ketiga ini ya teman-teman ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur isai. Lebih jelasnya tentang struktur isai itu yang seperti apa, nanti juga ada contohnya juga, sama kiat-kiatnya juga. Nah, nanti bagi teman-teman yang kurang paham ataupun masih bingung bisa ditanyakan ke Mas Ozi secara langsung atau langsung dinyalakan speakernya ya. Oke. Mengembangkan kemampuan menulis isai untuk meningkatkan produktivitas dan meraih prestasi di masa pandemi COVID-19. Mari mengenal isai. Nah, teman-teman semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang semangat dalam menulis dan isai dalam tataran permukaannya saja, karena pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang struktur isai yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, teman-teman semuanya, isai sama KTI atau karya tulis ilmiah itu hal yang berbeda, tapi ada sedikit kesamaannya. Kesamaannya apa, Mas Ozi? Kesamaannya itu adalah sama-sama karya ilmiah, berbasisnya itu ilmiah, gagasan. Nah, isai. Nah, apa yang dimaksud dengan isai? Isai adalah gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, isai adalah gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, teman-teman, kalau KTI atau karya tulis ilmiah itu memuat 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab yang kelima adalah hasil atau bab 5 adalah penutup yang berisi simpulan sama saran. Lalu sedangkan isai teman-teman itu sangat simpel sekali, yaitu cuma memuat 3, yaitu apa? Pendahuluan, isi pembahasan, sama penutup. Nah, penutup itu berisi simpulan sama saran. Nah, untuk isai sendiri itu panjangnya biasanya itu 5-10 halaman, tapi tergantung dari penyelenggara panitianya, apakah menghendaki maksimal 5 halaman atau maksimal 10 halaman atau maksimal 15 halaman, itu nanti dibaca di buku panduannya. Tapi pada intinya teman-teman, isai itu ada 3 bagian. Yang pertama apa tadi? Pendahuluan, yang kedua isi atau pembahasan, yang ketiga penutup atau simpulan. Nah, pendahuluan ini memuat apa saja? Nah, ini sebenarnya pendahuluan ini sama seperti di bab 1 kalau kalian menulis KTI, teman-teman. Nah, itu apa? Di pendahuluan itu memuat latar belakang, tujuan penulisan, manfaat, sama kami itu mau bahas apa gitu loh, sama berisi fakta-fakta gitu. Sekali lagi kita ulangi, berisi latar belakang, tujuan penulisan, manfaat, sama fakta-fakta, dan judul isai kamu itu dimasukkan di situ. Misal judulnya apa, nah nanti dimasukkan di situ. Sama yang paling terpenting adalah ada rumusan masalahnya. Di pendahuluan ada rumusan masalah gitu. Nah, lalu isi atau pembahasan. Nah, isi atau pembahasan itu berisi gagasan dari teman-teman. Nah, ini basisnya itu critical thinking. Seberapa jauh teman-teman itu berpikir. Nah, nanti dituangkan di sini. Kan tadi kan Mas Ozi mengatakan isi itu adalah gagasan yang dituangkan dalam tulisan. Wah, aku pengen membuat ini nih, aku punya inovasi ini, pengen pengen membuat sesuatu yang berbeda. Nah, dituangkan dalam tulisan itu namanya isai, gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, isi atau pembahasan ini nanti kalau sarannya Mas Ozi itu jangan terlalu banyak teori, diupayakan itu pure critical thinking kalian ya teman-teman ya. Dan juga nanti di bagian pembahasan itu dikasih gambar, bagan, dan sebagainya. Jadi jangan pure tulisan, ada roadmap-nya, ada konsepannya,
ada gambarnya, tabelnya gitu, itu diupayakan. Tapi kalau tidak ada juga nggak apa-apa, tidak masalah. Selanjutnya teman-teman, di bagian ketiga ada penutup atau simpulan. Nah, penutup atau simpulan ini adalah isinya menjawab rumusan masalah. Nah, diingat-ingat ya teman-teman ya. Tadi di pendahuluan itu kan ada rumusan masalah. Misal rumusan masalahnya itu ada 3, ya udah jawaban dari rumusan masalah itu kamu tuangkan di simpulan juga gitu. Nah, teman-teman, tapi jangan lupa judul dan sumber ya. Nah, biasanya itu teman-teman itu ketika menulis itu lupa dalam menyertakan sumbernya yang dituangkan dalam daftar pustaka. Nah, untuk ini jangan sampai lupa karena daftar pustaka itu penting ya. Dan juga nih teman-teman, isai itu kan pada intinya kan ada pendahuluan, isi, sama penutup. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada abstraknya. Nah, kalau abstrak itu kan biasanya untuk KTI, karya tulis ilmiah. Nah, tapi isai itu terkadang dari panitia juga menghendaki adanya abstrak. Nah, tapi nanti bisa dibaca di buku panduannya dari penyelenggara ataupun panitia isainya. Nah, teman-teman semuanya, isai itu ada 2. Apa Mas Fauzi? Yang pertama, isai di media massa sama isai untuk lomba mahasiswa. Nah, kalau isai media massa itu berisi opini teman-teman yang dituangkan dalam bentuk tulisan, itu namanya isai media massa yang untuk konsumsi khalayak umum, orang awam juga. Nah, sedangkan isai untuk mahasiswa itu adalah isainya ilmiah, basisnya penelitian. Gitu. Jadi berupa gagasan itu loh. Jadi isai mahasiswa itu gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi masih ada basisnya penelitian. Sedangkan isai di media massa itu opini yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, opini yang dituangkan dalam bentuk tulisan itu isai di media massa. Misal nih isai tentang pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi, ataupun isai tentang nasib masyarakat Papua di pedalaman dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman, ini slide PPT-nya Mas Fauzi berjalan kan? Berjalan, Mas. Oke. Nah, ini Mas Fauzi punya judul 2 nih. Judul misal nih, Ketaon, The Village of Corn, sebuah model pengembangan inovasi pangan bermutu tinggi berbahan dasar jagung. Dekorba, Desa Ekowisata Herba, berbasis augmented reality sebagai strategi konservasi tanaman herba di Indonesia. Nah, teman-teman, judul itu adalah bagian salah satu, sekali lagi, judul itu adalah salah satu bagian terpenting dalam penulisan isai. Nah, kenapa? Judul itu sebagai first impression, juri gitu loh. Misalnya teman-teman mengikuti lomba isai di Universitas Gadjah Mada, dan itu pesertanya banyak sekali, ada ratusan. Nah, sebagai dewan juri paling 2 atau 3 orang kan tidak mungkin juri itu membaca seluruhnya, pasti membaca bagian apa? Judul sama pendahuluan. Gitu. Judul sama pendahuluan itu yang biasanya dibaca oleh dewan juri. Maka dari itu teman-teman, judul itu diupayakan menarik seksi. Nah, untuk teman-teman ini saran dari Mas Fauzi, ketika teman-teman membuat judul itu kata di paling terdepan, di kalimat bagian terdepan itu hasilnya. Misal hasilnya apa? Judul itu Ketaon. Nah, Ketaon, The Village of Corn itu ditaruh di depan. Atau ini yang judul yang kedua, Dekorba. Ini kan hasilnya, hasil ataupun inti gagasanmu. Inti gagasanmu, hasil dari gagasanmu, ataupun poin penting gagasanmu itu kan Dekorba. Coba kamu tulis di bagian paling depan. Nah, itu sarannya Mas Fauzi. Sekali lagi, ditaruh paling depan. Itu saran yang pertama. Yang kedua, teman-teman, diupayakan, sekali lagi diupayakan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa Inggris itu loh. Misal nih, Ketaon, The Village of Corn, sebuah model pengembangan inovasi pangan bermutu tinggi berbahan dasar jagung. Nah, kan keren gitu loh. Nah, kan ada bahasa Inggrisnya, keren. Dan juga Dekorba, Desa Ekowisata Herba,
berbasis augmented reality sebagai strategi konservasi tanaman herba di Indonesia. Nah, teman-teman, ada nih trik dalam membuat judul. Yang pertama, brand yang menarik, yang membedakan dengan karya lain. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, dalam membuat judul itu hindari image negatif, harus positif gitu isinya. Nah, contohnya ILC Indonesian Learning Center for Primary School, platform stimulan pendidikan pada sekolah dasar berbasis website melalui pembelajaran e-learning dengan EDI model guna menciptakan smart people milenial di tengah pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya, sesuai perkembangan keilmuan, permasalahan, dan teknologi. Nah, teman-teman, ini saran dari Mas Ozi lagi, diupayakan itu teman-teman ketika mengikuti lomba isai itu disamakan dengan keilmuan teman-teman. Misal teman-teman dari anak sosan, misal nih anak sosan. Nah, diupayakan itu ikut lombanya itu ya tidak jauh berbeda dan tidak jauh berbeda sama dari jurusan sosiologi antropologi itu. Karena apa itu lebih mempermudah teman-teman. Misal teman-teman dari jurusan geografi, nah diupayakan isainya itu ya membahas tentang geografi gitu, karena itu akan jauh lebih mudah. Nah, besok ketika teman-teman masuk ke finalis dan mempresentasikan karyanya, ketika ditanya oleh dewan juri yang terhormat itu teman-teman itu paham karena Pak itu keilmuan kalian gitu. Misal ditanya tentang geografi, tentang tanah, luasnya dan kawan-kawannya, teman-teman paham menjawabnya. Tentu hal ini berbeda ketika teman-teman dari geografi ini misal ikut lombanya anak kedokteran, isai dari kedokteran. Nah, nanti kalau ditanya tentang dokter-dokteran yang kesehatan itu kan teman-teman pasti bingung toh. Meskipun teman-teman paham tapi akan merasa kesulitan. Maka dari itu diupayakan sesuai keilmuan dan perkembangan dari teman-teman itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ikut ataupun ikut tidak sesuai dengan keilmuan teman-teman juga nggak apa-apa. Selanjutnya, kritis dan solutif. Nah, kritis dan solutif itu maksudnya gimana Mas Ozi? Nah, judul itu harus kritis sama solutif. Jadi ketika orang awam, sekali lagi, ketika orang awam membaca judul itu sudah tahu ini nanti isinya apa, manfaatnya apa, sing dibahas apa, hasilnya piye, wis ngerti. Cuma membaca judul. Hanya membaca judul gitu. Nah, misal ini tadi saya ulangi ya, contohnya ILC Indonesian Learning Center for Primary School _2, platform stimulan pendidikan pada sekolah dasar berbasis website melalui pembelajaran e-learning dengan EDI model guna menciptakan smart people milenial di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini sebagai orang awam, coba nih teman-teman, misal teman-teman memposisikan dirinya sebagai orang awam. Nah, ketika dibaca ini kan sudah sangat jelas sekali ya, tujuannya apa, tempatnya di mana, terus manfaatnya apa, inti dari yang dibahas itu apa, kan udah jelas, hanya sebatas membaca judul gitu loh. Nah, selanjutnya yang keempat, representatif terhadap gagasan yang ditawarkan, harus representatif gitu. Oh ya teman-teman, perlu diingat ya, judul mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, judul itu maksimal 12 halaman, maksimal 15 halaman, maksimal 20 halaman, maksimal 25 halaman, beda-beda. Nah, pada intinya judul itu sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengharuskan berapa kata, itu halaman sih, maaf, kata, kan maksimal 12 kata, 15 kata, 10 kata, ataupun maksimal 20 kata, bahkan ada yang mengatakan 25 kata gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya tidak ada penelitian yang ataupun teori yang mengharuskan benar-benar berapa katanya itu tidak ada. Yang jelas itu judul itu menarik aja, yang mencerminkan dari gagasan kita itu aja. Jadi banyak panjang itu nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu tidak panjang-panjang dan juga tidak pendek gitu. Biasanya itu 15 lah, 15 sampai 20 kata itu sudah standar sekali itu kalau dari Mas Ozi, teman-teman. Bahkan di Mapres pun ketika teman-teman mengikuti Pilmapres pemilihan mahasiswa berprestasi itu maksimal 20 halaman. 20 halaman sih. 20 kata. 20 kata. Selanjutnya teman-teman pendahuluan.
Tadi kan kita sudah belajar mengenai judul. Sekarang kita akan belajar mengenai pendahuluan dalam penulisan esai. Nah, pendahuluan tadi Mas Oji mengatakan di awal tadi apa? Berisi latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, fakta-fakta, sama ide kamu atau judul kamu itu nanti dicantumkan. Maka dari itu penulis akan membuat gagasan dengan judul bla 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 gitu biasanya. Nah, yang pertama masalah dan data pendukung. Nah, masalah dan potensi upaya penyelesaiannya itu bagaimana? Terus urgensinya itu coba bagaimana? Dijelaskan di pendahuluan sama bagaimana solusi yang Anda tawarkan dapat dicapai, strong point. Nah, bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Nah, ini di bagian pendahuluan. Sekali lagi tak ulangi ya. Masalah dan potensi upaya penyelesaiannya. Masalahnya apa? Terus potensi cara penyelesaiannya itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di pendahuluan. Yang kedua, urgensi. Urgensi itu artinya pentingnya, intinya, kepentingannya itu apa? Dan yang ketiga adalah solusi yang kamu tawarkan agar dicapai itu apa? Strong point, intinya strong point. Poin kuatnya itu apa gitu. Nah, teman-teman di bagian pendahuluan tadi Mas Ozi mengatakan itu ada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah sarannya Mas Ozi itu tiga ya, bukan 2. Nah, misal teman-teman pengen pengen membahas 2 rumusan masalah juga tidak apa-apa, tidak disalahkan. Nah, tapi pada intinya teman-teman, Mas Ozi sangat menyarankan ketika teman-teman membuat esai apapun itu, esai dari anak teknik, dari sosan, dari ekonomi ataupun apa itu, kalau membahas rumusan masalah dalam esai diusahakan itu ada ini, rumusan masalah itu konsep ini mouse-nya Mas Ozi bergerak atau kursornya, konsep, mekanisme, sama strategi implementasi. Sekali lagi tak ulangi, konsep, mekanisme, sama strategi implementasi. Bagaimana konsep, mekanisme, dan capacity building ILC Indonesian Learning Center for Primary School sebagai platform bla bla bla. Bagaimana strategi implementasi ILC bla 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 gitu. Jadi nih, kalau menurut Mas Ozi, rumusan masalah yang bagus itu ada konsepnya, ada mekanisme, sama ada strategi. Nah, rumusan masalahnya apapun itu yang jelas itu tuangkan ataupun cantumkan konsep, mekanisme, sama strategi implementasi. Nah, kenapa harus strategi implementasi, Mas Fauzi? Kalau tadi kan Mas Fauzi mengatakan esai itu adalah gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gitu kan? Nah, kalau punya gagasan bagus tapi tidak ada implementasinya, kan ya percuma. Nggak ada gunanya, makanya itu di rumusan masalah dikasihlah implementasi, strategi implementasinya dari gagasan teman-teman itu apa gitu, paham? Oke, Mas Ozi lanjut. Nah, tips membuat pendahuluan. Pendahuluan itu segitiga terbalik ya, dari umum ke khusus gitu. Yang pertama, buat bagian pembuka yang menarik berdasarkan riset yang mendalam, bisa dari jurnal internasional, Scopus, Elsevier gitu. Pokoknya buat bagian pembuka yang menarik banget. Biasanya itu di paragraf pertama. Yang kedua, rujukan terpercaya. Mas Ozi menyarankan itu diupayakan itu dari jurnal internasional. Kalau nggak ada ya udah jurnal nasional. Nah, teman-teman, ketika jurnal internasional itu Mas Ozi menyarankan ya dari Scopus sama Elsevier. Nah, sedangkan jurnal dari nasional itu bebas sih, terserah teman-teman, tapi perlu diketahui nih. Biasanya teman-teman ketika buka Google Scholar, misal ngeklik tentang pendidikan karakter, misalnya pendidikan karakter, kan banyak sekali kan jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang muncul di Google Scholar kan. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, tidak semua artikel di Google Scholar itu terpercaya. Sekali lagi, tidak semua artikel di Google Scholar itu terpercaya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita tahu kalau itu terpercaya atau tidak, Mas Ozi? Caranya gini, coba teman-teman diklik dulu. Nah, kalau udah diklik kan munculkan artikelnya. Nah, nanti di pojok kanan atas ataupun di kanan kiri, di sebelah kiri atas, pokoknya di bagian atas di masing-masing halaman,
di bagian atas masing-masing halaman itu ada biasanya ada DOI, ISSN, ataupun volume itu loh. Nah, kalau ada volume ISSN ataupun dari ada ISSN volume, terus apa itu biasanya DOI. Nah, itu artinya sudah terpercaya. Nah, maksudnya terpercaya itu disubmit berdasarkan lembaga yang benar-benar terpercaya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan itu dalam buat rujukan, teman-teman, gitu. Yang ketiga, tambahkan kata transisi apabila dibutuhkan. Tambahkan transisi apabila dibutuhkan. Transisi itu maksudnya gini loh, antara kalimat satu ke kalimat kedua itu ada transisinya gitu. Tapi ini tidak begitu penting sih menurut Mas Ozi. Tapi kalau ditambahkan juga nggak apa-apa. Dan yang keempat, teman-teman, hindari kalimat berulang. Kalimat berulang. Kan biasanya teman-teman ketika membuat itu kan di bagian pendahuluan itu kalimat berulang loh. Kalimat ini kan tadi sudah dijelaskan di bagian atas, di paragraf pertama. Kok di paragraf terakhir diulangi lagi gitu loh. Itu sangat mengurangi poin sekali loh, teman-teman. Jadi hindari kalimat berulang. Itu kalimat berulang, kalimat yang sudah dijelaskan sebelumnya dan itu diulangi lagi gitu. Itu sarannya dari Mas Ozi. Selanjutnya, perhatikan kohesi dan koherensi. Apa yang dimaksud dengan kohesi, Mas Ozi, dan apa yang dimaksud dengan koherensi? Kohesi adalah kesatuan dan koherensi adalah kepaduan. Nah, kesatuan sama kepaduannya dalam menulis gagasan itu harus area, oke. Harus padu gitu loh. Bentar. Selanjutnya, kalau belum terbiasa, buatlah outline terlebih dahulu. Nah, ini menurut Mas Ozi cara yang paling efektif dalam membuat pendahuluan. Tadi kan Mas Ozi mengatakan pendahuluan itu adalah first impression is important. Impresi pertama itu penting sekali. Dewan juri melihat itu dari pendahuluan itu. Nah, kalau pendahuluannya bagus, maka ke belakang-belakangnya juga akan bagus. Begitu pula sebaliknya, kalau pendahuluannya itu jelek, maka selanjutnya juga akan jelek gitu. Makanya itu pendahuluan itu sangat penting. Pendahuluan sama judul itu sangat penting, teman-teman. Nah, kalau sarannya Mas Ozi ya, itu buatlah outline terlebih dahulu. Outline itu kayak kerangka gitu loh. Nah, kerangka itu yang bagaimana? Misal nih, paragraf pertama itu kamu membahas apa? Paragraf kedua, kamu mau bahas apa? Paragraf ketiga, kamu mau bahas apa? Paragraf keempat, kamu mau bahas apa? Paragraf kelima, kamu mau bahas apa? Teman-teman, ini 10 menit lagi waktunya sudah habis ya. Nanti kita ganti Zoom. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Apa tadi? Sampai mana lupa sampean. Oh iya, bikin outline-nya terlebih dahulu. Kalau Mas Ozi ya biasanya itu misal judulnya tentang pendidikan karakter peduli sosial pada keluarga petani di Desa Demangan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Nah, itu nanti. Nah, nanti di paragraf pertama teman-teman pengen bahas tentang pendidikan. Nah, coba jelaskan sedetail-detailnya pendidikan itu seperti apa. Paragraf kedua bahas tentang karakter. Coba jelaskan karakter itu seperti apa. Paragraf ketiga pengen bahas tentang petani. Petani itu petani seperti apa? Coba dijelaskan gitu. Nah, itu akan lebih enak gitu loh. Jadi tidak tidak bulat-bulat gitu loh. Kan terkadang kalau kita baca pendahuluannya saya punya orang itu kan kadang bulat-bulat. Iki intinya apa sih pendahuluannya kok bulat-bulat gitu loh. Nah, salah satu contohnya itu kita bisa pakai ini tadi outline atau draftnya. Selanjutnya bagian pembahasan. Bahas bagaimana solusi Anda. Yang kedua bahas keunggulan.
Jika solusi pernah ada dan dilaksanakan poin plusnya, sertakan dukungan dari berbagai pihak mengenai solusi yang ditawarkan. Nah, teman-teman, dalam pembahasan itu diupayakan jumlah halamannya jauh dan jauh lebih banyak daripada pendahuluan sama penutup. Pokoknya intinya pembahasan itu jumlah halamannya harus lebih banyak. Gitu. Jangan sampai pendahuluannya 10 halaman tapi pembahasannya cuma 3 halaman gitu. Jangan, karena Pak intinya itu di bagian pembahasan gitu. Nah, bahas bagaimana solusi Anda itu solutif. Loh, tadi kan Mas mengatakan ISA itu adalah gagasan yang dituangkan dalam tulisan. Nah, intinya itu di bagian pembahasan. Solusi ketika ada masalah ini, kamu bahas tentang ini, solusi yang kamu tawarkan itu seperti apa? Kamu jelaskan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya di bagian pembahasan. Terus bahas keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya itu seperti apa? Ini udah keunggulan dari gagasanmu tuh ini gitu, sama kelemahannya. Nah, kalau kelemahannya itu jangan dibahas semuanya, dibahas 1 atau 2 saja. Nah, tapi di bagian kelemahan jangan dibahas kelemahan yang sekiranya itu bukan kelemahanmu gitu loh. Pada intinya itu bahas 1 atau 2 saja. Tapi bahas lebih banyak itu keunggulan gitu. Dan juga sertakan dukungan dari berbagai pihak mengenai solusi yang ditawarkan. Nah, teman-teman kan membuat sebuah karya atau gagasan pasti membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Misal teman-teman membuat aplikasi dalam pencegahan penularan COVID-19 gitu kan. Aplikasi dalam pendeteksian COVID-19. Nah, lalu pihak yang dibutuhkan apa? Yang jelas ya dari Kominfo, dari rumah sakit, terus dari stakeholder terkait seperti dari pendidikan ataupun dari rumah sakit gitu misal. Nah, itu salah satu dukungan dari berbagai pihak. Nah, di bagian pembahasan jelaskan urgensi konsep atau model. Yang kedua, penjelasan konsep atau model, strategi implementasi, prospek gagasan, dan sebagainya. Dan juga nih bagian pembahasan yang teman-teman perlu diketahui, perjelas konsep solusi yang saudara tawarkan, biasakan sertai dengan bagan, model 3D prototype, dan matriks. Nah, tadi kan Mas Oji mengatakan di bagian pembahasan itu jangan cuma tulisan, coba dikasih bagan, dikasih model 3D, dikasih konsepan, alur berpikir, terus gambar-gambar, tabel-tabel, matriks gitu dan sebagainya biar lebih menarik. Nah, ini contohnya konsep PONI dan diversifikasi pangan dalam menggerakkan perekonomian. Nah, konsepnya apa? Oh, konsep itu dari BUMDes bekerja sama petani menghasilkan PONI, pasar online petani. Konsumennya siapa? Penjual sama pelanggan. Nah, teman-teman, simpulan, kita sudah memasuki kesimpulan ya. Simpulan itu ada 4 intinya. Sekali lagi, simpulan itu intinya ada 4. Apa itu Mas Ozi? Yang pertama, jawaban dari rumusan atas masalah. Yang kedua, strong point dari ide yang menggambarkan isi hasil gagasan inovatifnya. Yang ketiga, urgensi gagasan terhadap masalah. Dan yang keempat, jika terdapat saran, berikan saran yang mendukung untuk perkembangan solusi yang saudara tawarkan ke depannya. Sekali lagi, kalau rumusan masalahnya ada 3, ya udah jawablah 3-3-nya itu masukkan di simpulan. Sama strong point. Sekali lagi, strong point, inti dari gagasan itu apa? Intinya itu apa? Masukkan di simpulan. Selanjutnya yang ketiga, urgensi gagasan. Urgensi gagasan itu pentingnya. Kepentingan urgensi gagasan itu apa? Gitu loh. Kenapa kamu pengen bahasa ini tuh bagian terpentingnya itu bagian mana terhadap masalah kamu? Masukkan di simpulan. Sama yang keempat, jika terdapat saran, berikan saran yang mendukung untuk perkembangan solusi yang saudara tawarkan ke depannya. Mas Ozi sangat menyarankan tetap dikasih simpulan. Teman-teman, kita baru sampai slide 12 ya. Ini nanti kita slide 13, kita lanjut di Zoom sesi kedua. Zoom segmen kedua ya. Demikian pemaparan dari Mas Ozi. Untuk slide ke-13 kita akan bergabung lagi di segmen kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.